Halo, selamat datang di bacaan kali ini, hari Senin tanggal 19 Desember tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silahkan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, bulan sudah masuk di Scorpio di 0 derajat 50 menit, membuat sextile dengan matahari yang ada di Sagittarius 27 derajat 15 menit. Iya. Jadi pagi harinya bulan masih ada di Libra dan siang harinya sore udah masuk ke Scorpio. Di sini yang bisa kita maknai dari gambar ini adalah hari ini ada perubahan yang cukup signifikan dari energinya. Jadi kalau pagi hari kita barangkali masih membawa energi dari weekend kemarin, kita masih rasa di hati, di pikiran itu masih tentang hubungan, maka pada sore harinya ada sesuatu yang lebih mendalam, sesuatu yang memprovok atau menggali gitu ya, mencolek perasaan kita sehingga kita butuh untuk mengerti lebih dalam, mencari informasi lebih jauh lagi, baik secara terang-terangan ataupun diam-diam. Jadi ada bentuk dari kecurigaan itu mungkin terjadi, which is belum yang namanya curiga itu kalau kita dalam bahasa sehari-hari kan seolah-olah itu negatif ya, tapi tidak. Jadi kayak kalau ada penyakit itu ya suspek gitu ya, suspek dia penyakit apa belum didiagnosis tapi masih ada kemungkinan yang lain, tetapi untuk pembuktiannya memang harus dilakukan diagnosis tertentu. Itu kalau yang namanya suspek. Atau kalau kita perasaannya seperti ini, rasanya kayaknya ada sesuatu tetapi kita nggak punya bukti, atau buktinya bentuknya adalah perasaan kita, which is itu kalau diomongin berarti bukan bukti juga gitu ya. Nah, tapi ketika mulai masuk ke energi suspicion tersebut ya, mencurigai, kecurigaan, itu sebenarnya kita sedang mencari informasi untuk perbaikan, karena kita menginginkan satu perbaikan, karena kita menginginkan agar apa dibalik dari semua ini, maksudnya, intensinya itu jelas kita pahami, supaya apa? Supaya kita bisa memanage kemudian ya, karena matahari sudah berada di antara Sagittarius dan Capricorn. Jadi kan sebenarnya niatnya adalah kita ingin semuanya berjalan dengan baik gitu, dan pertanda sekecil apapun kayak memberi kita satu kekhawatiran, maybe in a positive way, maybe in a negative way, I don't know, bahwa kita perlu untuk lebih waspada, lebih berhati-hati dalam melangkah. Nah, kalau di sini kita lihat ada dua yod sebenarnya ya. Yang satu ujungnya adalah South Node. Ini udah lama, antara di kakinya adalah Mars dan Chiron. Artinya memang kita melihat masa lalu dan kita tidak ingin masa lalu terulang, dan kita benar-benar sekarang bertekad untuk memastikan tidak terulang kesalahan tersebut. Yang kedua adalah ujungnya Mars dengan kakinya adalah Venus dan South Node. Kalau di sini artinya menurut saya adalah ini menunjukkan bahwa kita harus punya determinasi, kita harus punya tekad. Ya, kalau kita menganggap sesuatu itu berharga dan kita udah belajar dari pengalaman, kalau tanpa hal tersebut itu kita bisa regret nanti ya. Jadi kan intinya kalau kita sudah mencoba dan gagal, there is no regret gitu, nggak ada poin kita looking back gitu, karena kita udah mengupayakan. Tapi kalau kita melepaskan, maka ya udah gitu ya. Yang penting kita mengupayakan terlebih dahulu. Itu yang terlihat di sini. Kemudian ya kita tuh sebenarnya udah stuck, kita udah mencoba semaksimal mungkin. Tapi ya ini the best that we get-nya tuh ya ini gitu ya. Kalau kita merasa masih kurang ya kayaknya kita harus berhenti dulu, nggak bisa dipaksa lagi, karena barangkali ini sudah menyangkut orang lain, udah semuanya
tidak semuanya berada di kendali kita. Sebagian adalah milik orang lain untuk memutuskan. Jadi ya let go gitu. Nah, the hummingbird ini, the essence-nya adalah despite being so little, hummingbirds are great journeyers, migrating between North and Central or South America to feed from the summer nectar. This gentle creature can be fiercely territorial. Ya, fiercely territorial tuh artinya dia kalau punya teritori, dia akan sangat mempertahankan. To protect its home, hummingbird teaches us to be gentle to ourselves and protect our personal space. Jadi kita yang di sini jelas banget. Hummingbird itu menunjukkan kalau kita tuh biar kecil tuh ya, biar kita kecil, kita tuh nggak mau ditindas gitu, nggak mau. Kita akan memproteksi apa yang menjadi space-nya kita, yang menjadi teritorinya kita. Hummingbird invites you to embark on your epic quest. Epic quest. Jadi ini ada journey ya. Ada satu project, ada satu tujuan. Dan kita harus melewatinya, kita harus mengupayakannya. Head for the flowers. Head for the flowers. Itu artinya kita menuju flowers, itu kan keindahan, kenikmatan, nektarnya tadi kan. Nektar itu kenikmatan. Terus flowers itu indah, kreasi, something valuable. And learn to trust the calling you hear even so softly. Jadi kalau apa sih panggilan hati kita, walaupun kayaknya masih samar-samar, tapi kita tahu itu yang kita inginkan, maka we go for it gitu ya, we go for it. Nah, kalau 3 kartu di sini, the spirit animal oracle yang pertama adalah time to let go. Di previous event, di current situationnya surrender now. Ini kan 2 energi yang hampir sama ya. Apa bedanya time to let go? If something needs to happen, it will just happen gitu kayaknya. Kalau surrender now, kita kayak berada di udara, kita lihat tanda petik peperangan sudah terjadi. What can you do? You can only watch ya. There's not much you can do. Sekarang kita hanya melihat. Terus time to collaborate. Jadi kayaknya kita melihat something is destructive. Jadi kalau saya merasa ya kita udah mengupayakan. Sekarang the best we can do adalah berdoa gitu, let go. Karena memang that's all we can do. Sebagian udah bukan milik kita dan kita nggak mau melewati batas, mengambil alih milik orang dan memanipulasi orang lain untuk melakukan sesuai dengan keinginan kita. Mereka punya kemerdekaan untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Ini share-nya mereka gitu loh. Jadi share-nya kita udah ambil, share-nya orang lain kita nggak utik-utik. Dan kita lihat bahwa ini something merah gitu loh. Kayaknya akhirnya kita nggak bisa menghindari, kita melihat tanda petik terbakar gitu. Tetapi yang kita bisa lakukan collaborate dengan pihak lain di mana kita masih bisa melakukan sesuatu, atau setelah destruksi tersebut kita membangun ulang sesuatu, something like that. Take it as you will, I understand. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil sesuai dengan apa yang dirasakan di hati teman-teman. Yang jelas ini saran ya. Sarannya 9 of Cups. Ini kan kayak puas dengan apa yang ada sekarang, puas. This is the best that we can get. So what gitu. Kalau kita pun gak menang, ya itu memang hasil akhirnya. Jadi saya merasa entah kita atau orang lain, ini kan hubungan. Jadi paginya kan masih energi Libra. Jadi ini masih hubungan. Salah satu tidak bisa meet up titik dimana kita pikir adalah ujungnya. Tapi kan anyway itu kan apa yang kita pikirkan. Selalu dua pihak tuh kan yang lain juga punya pikirannya sendiri. Berarti emang gak ketemu gitu. Emang gak ketemu aja. Oke. Jadi kalau dari sini kita lihat looking for a sign, emotional breakthrough, restlessness. Jadi ini kayaknya kita sih cemas aja ya, cemas. Dan challenge-nya ini kayak self-destructive thoughts, getting to the root of worry, shadow work. Jadi kayaknya memang kita tuh khawatir something is going to happen, something bad is going to happen. Tapi justru advice-nya adalah kalau kita sudah mengupayakan semua sebaik mungkin dan kita paham limitasinya kita sebagai pihak yang berada di dalam lingkungan sosial,
ya udah gitu. Ya udah gitu, puas diri aja. Perkara nanti terjadi ini kan lack of recognition, bahwa sebenarnya apa yang kita upayakan jadi tidak maknanya tidak terlalu maksimal, ya udah gitu. Tapi kan kita nggak mengambil alih sesuatu yang bukan milik kita. Setiap orang punya hak atas pilihannya sendiri, don't you think? What do you think? Kalau kita yang digituin, kita nggak mau kan? Kalau kita merasa kita punya pilihan dan orang lain memaksakan sesuatu ke kita, kita kan juga nggak mau, sama aja kan? There is no so-called terminal disease from which your body cannot be completely and permanently healed. Jadi kalau sekarang kita melihat destruksi, dan itu terlihat ya, saya juga kerasa tadi, kita melihat apa yang kita bangun kayaknya crumbling down gitu ya. Kita diminta untuk not to worry so much. Nggak ada yang nggak bisa dibangun ulang nanti. Dibangun ulangnya tadi juga kerasa juga ya, udah tersebut kayaknya di sini di kolaborasi. Anyway, oke, Benita Indra saya di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.